ya mungkin itu juga ya, kalau kita mulai apapun termasuk berbisnis itu, kalau kita tidak menyukai apa yang kita lakukan mungkin susah juga. Bener-bener. 3, 2, 1, mulai. Oke, halo terus. Suka deg-degan ya. Halo sahabat UMKM, kembali lagi di podcast Ngopi, Ngobrol Pintar bareng NTB Mall. Nah, kali ini Yana ditemani sama Mas Hilman. Mas Hilman ini adalah founder dari SCH.Indo. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu SCH.Indo, nanti Mas Hilman akan memperkenalkan diri. Sebelum kita ngobrol santai, kita akan bahas macam-macam lah pokoknya untuk building kompetisi skill dari diri sendiri. Ada juga mungkin nanti Mas Hilman cerita gimana cara membangun bisnis online. Sebelumnya tapi Mas Hilman bisa memperkenalkan diri dulu ke sahabat UMKM yang ada di rumah. Baik, halo sahabat UMKM di NTB. Perkenalkan, nama saya Hilman Kudratudarsi, bisa dipanggil Hilman. Saya salah satu pelaku UMKM di NTB, tapi di bidang jasa. Nah, apa aja sih yang saya lakukan gitu kan? Yang pertama, di usaha saya ini, di usaha yang saya bangun berdasarkan Instagram dan WhatsApp ya. Karena memang di Instagram itu lebih ke kayak validasi, tapi untuk big deal-nya selalu di WhatsApp. Oh iya, betul, di betul. WhatsApp. Nah, jadinya di sini saya mengembangkan ada beberapa road plan ya. Yang pertama itu di tahun pertama kita lebih fokus untuk academic English, yaitu kelas TOEFL dan IELTS. Dan ini merupakan salah satu kelas TOEFL mungkin yang termurah di Indonesia mungkin. Karena memang kita prinsipnya bukan lebih ke bisnisnya tapi ke socio entrepreneurship-nya juga. Jadi kita ngembangin skill orang supaya ya. Dan yang kedua, kita juga ada bimbingan beasiswa. Jadi buat teman-teman yang pengen berlatih atau pengen nambah gitu kan skill untuk beasiswanya, kayak membuat esainya atau interview juga bisa di kita. Yang ketiga, sekarang di tahun kedua ini kita mulai mengembangkan kompetisi, kayak mengembangkan skill untuk bisa ikut lomba, terutama lomba menulis, karena kita merasa bahwa banyak banget nih lomba gitu kan. Kenapa nggak kita coba aja, selain mahasiswa bisa dapetin uang, tapi itu memang langkah utama untuk bisa nantinya kalau misalnya teman-teman ingin bukan berwisata tapi ingin mendapatkan beasiswa kayak gitu. Dan memang untuk bisa dapat beasiswa nantinya itu penting banget, salah satu skill yang penting itu adalah kemampuan berwirausaha. Bahkan kalau di LPDP sendiri sekarang itu sudah ada beasiswa khusus S2 untuk melalui jalur kewirausahaan. Jadi kayak misalnya teman-teman punya usaha dan mau daftar beasiswa LPDP, kalian bisa gunakan jalur spesial yang disediakan oleh LPDP dengan usaha yang kita punya. Usaha yang kita punya. Oh, saya baru tahu itu informasi terkait itu. Jadi LPDP sekarang sudah ada punya jalur kewirausahaan, dan memang saya rasa dari mahasiswa sekarang itu juga udah banyak sekali kesempatan untuk berwirausaha. Nah, sebelum kita ngomong banyak tentang kewirausahaan dan segala macam, tadi kan kita sempat ngobrol sebelum mulai podcast. Nah, Mas Hilman sendiri pernah cerita kalau membangun SCH ini baru 1 tahun ya? 1 tahun lebih. Gimana caranya tuh dari titik awal Mas Hilman membangun SCH ini, dari nyari pesertanya atau building sosial medianya, cari followersnya, itu mungkin bisa diceritakan, dibagi ke sahabat UMKM juga. Oke, baik. Sosial media tentunya menjadi salah satu penting banget, terutama bagi kita yang berbisnis di online ya kan. Karena kan nggak ada tempatnya, nggak ada kantornya ya. Dan kayak Instagram, kalau saya sih Instagram itu adalah kayak rumahnya gitu kan, kayak rumah dari usaha ini. Jadi kalau misalnya orang mau lihat di mana usaha ini, karena di Instagram ya kan. Mungkin kalau orang punya toko, kalau saya punya Instagram sebagai ininya. Nah, yang pertama dalam membangun Instagram ini, kalau saya di case saya gitu, atau mungkin juga nih bagi adik-adik mungkin mahasiswa nanti pengen berkarir di bidang jasa gitu kan. Nah, yang pertama itu semua targetnya seperti ini. Jadi kayak kita ngembangin kelas online yang gratis dulu, kayak menawarkan kelas-kelas gratis itu nanti untuk menarik peserta gitu kan. yang pertama. Dan itu rata-rata seperti itu ya. Bahkan saya rasa kalau di NTB sendiri kayaknya kalau untuk yang kelas online ya yang lumayan besar tuh kayak cuma kami gitu saat ini untuk yang English course ya, atau yang menawarkan jasa pelatihan bahasa Inggris yang secara online. Sebenarnya banyak di NTB tempat bahasa Inggris, tapi kalau yang bener-bener purely online itu kayaknya setahu saya baru kami aja. Nah, dari kelas gratis itu baru nanti orang-orang itu lama-lama akan tertarik ke kita. Tapi memang kalau ini untuk membangun trust-nya itu juga.
itu perlu waktu ternyata. Bukan berarti kayak mereka mengenal kita atau mengenal usaha kita sebulan mereka akan langsung berani bayar, enggak gitu. Iya. Tapi tuh soalnya kan saya bisa tracking gitu, kira-kira ini kontak kapan gitu. Ternyata kontak-kontak saya yang di kontak yang mereka udah mengenal saya itu mungkin udah satu tahun dari sejak awal saya mulai membuat usaha ini, bahkan belum jadi usaha gitu kan. Mereka udah melihat story saya gitu. Iya. Dan bahkan beberapa orang tuh kayak, Kak kenapa nggak bikin story lagi gitu, kita mau cari inspirasi dari storynya. Bahkan banyak orang yang storynya kita perlu gitu, motivasinya gitu. Betul. Banyak yang kayak minta gitu, jangan storynya jangan nggak buat story gitu. Story Instagram maksudnya. Story Instagram ada juga di WA, karena biasanya samain aja tuh kayak karena kan kita punya WA officialnya itu. Nah di WA official ini kayak story-nya sama juga dengan Instagram. Terkait kegiatan apa aja yang dilakukan. Sama kayak motivasi kadang. Saya kadang sering ngomong-ngomong sendiri ceritanya. Terkadang kan itu konten-konten yang kayak gitu itu yang menarik peserta, itu yang menarik audiens. Bahkan dulu tuh sempat saya bilang kayak gini, kalau saya mau dapat uang sekarang saya harus ngomong-ngomong dulu nih gitu. Ya maksudnya kayak bikin story itu atau bikin konten itu yang sekiranya orang-orang itu akan keep attention. Saya kayak maksud tuh kayak kalau terlalu lembut terkadang itu kayak mereka nggak merhatiin gitu, tapi terkadang kayak saya harus ngasih yang lebih keras gitu kayak. Berarti itu salah satu cara untuk building trustnya ke customer, ke pesertanya. Ya, jadi kan misalnya nih kayak kita bilang gitu kayak, kan kalau biasanya tuh orang tuh ngomongin beasiswa gitu kan, itu mereka ceritakan yang enak-enaknya aja. Saya nggak mau, saya selalu berprinsip ke mereka tuh, ya nggak bisa kalau kalian mau berwirausaha atau mau apapun itu, ya nggak bisa instan. Saya tahu kalian tuh anak-anak muda yang berasal dari generasi Z yang mana menyukai sesuatu yang instan, ya kan? Iya. Atau anak-anak zaman sekarang kan mereka rata-rata menyukai sesuatu yang instan. Padahal kalau kita mau berwirausaha atau mau apapun itu tidak bisa, instan itu tidak bisa. Tadi itu yang saya sering coba untuk ingetin mereka gitu, nggak bisa kalian instan. Kalau instan itu pasti juga mungkin ya instan juga deh hilangnya. Iya, ya kan? benar. Sama juga dengan usaha gitu. Bahkan saya juga tuh kalau ditanya gitu, di awal-awal usaha, karena saya pernah cerita tadi ya, kalau rumah saya, maksud Instagramnya tuh karena pernah ada masalah, pernah hilang. Iya. Dan itu kayak menghilangkan trust dari usaha yang saya punya. Karena bagaimana caranya untuk mengembalikan trust yang sudah hilang itu? itu maksudnya itu sampai di awal-awal usaha itu kan, karena Instagramnya nggak ada itu, sampai kayaknya nggak ada orang yang mau bayar lagi gitu. Itu ada gap momennya berapa lama? Pokoknya dari September, Oktober, sekitar 4 bulan. 4 bulan. Itu saya merasa kayak sulit banget untuk dapat customer. Stress manajemennya bagaimana waktu itu? Iya benar. Cara menyusun strateginya kembali, gimana cara kita mengambil hati customer. Ibaratnya tuh kan kayak seperti yang saya bilang, saya hari pertama promosi itu langsung kayak 25 orang tuh langsung daftar gitu. Itu udah langsung kayak udah dapat income-nya tuh udah lumayan gitu. Ibaratnya tuh udah kalau kerja itu kan, apalagi kalau baru-baru mulai kerja kan paling ya salary-nya ya berapa gitu. Jadi itu udah bisa mendapat beberapa bulan. Ketika Instagram hilang tuh customer. Hilang customer. 4 bulan lagi gapnya. Maksudnya tuh 4 bulan itu kayak susah banget untuk kembaliin trust. Satu aja susah gitu. Itu strateginya Mas Hilman waktu itu gimana? Sampai ngembaliin trust customer lagi. Akhirnya itu mungkin trustnya tuh sebenarnya akhirnya tuh ya tetap selama 4 bulan tuh benar-benar berusaha keras untuk ngebangun Instagramnya kembali, kayak untuk dapat followernya kembali, terus kayak bener-bener, karena kan kita nah itu bagusnya kita punya data ya. Bahkan maksudnya saya paling setidaknya sebenarnya saya punya
ketika mereka dapat kelas gratis tuh saya pasti menyimpan WhatsApp mereka. WhatsApp, data juga Data ya, gitu bentuk kan. yang file disimpan Iya, gitu. jadi itu yang saya masih bisa, dan ada masih grup WhatsApp-nya gitu kan. Dari situ masih bisa kita share informasinya ke sana kayak. Tapi namanya juga hilang tuh susah banget. Kayak ya bener-bener kalau dibilang stres banget lah waktu itu ya. Bahkan sampai ngerasa kayak apakah keputusan saya untuk berhenti bekerja ini tuh bener atau enggak gitu, mempertanyakan juga gitu. Karena bener-bener hilang gitu customer-nya. Dan akhirnya tuh saya mencoba merubah dari segi cara jualannya, segi ininya gitu. Dan itu kembali tuh pertama itu ketika yang pertama itu kayak saya bener-bener ngebuat tuh limited edition ceritanya. Jadi Biar lebih eksklusif kelihatannya. ceritanya. Jadi kayak 1 bulan ini saya cuma menerima 10 siswa gitu. Dan strategi sampai sekarang seperti itu. Ceritanya kita selalu menerima, padahal kalau dia banyak daftar ayo. Iya, benar. Bahkan saya sengaja gitu kayak saya masukin ke grupnya tuh bulan depan ya, karena masuknya ke kuota bulan depan gitu, padahal Karena yang kuota bulan ini sudah penuh ya, gitu. sudah habis. Sudah habis gitu. Nah itu dari titik baliknya, jadi dari kuota itu akhirnya udah langsung habis tuh. Akhirnya tuh kita cuma punya kuota segini gitu. Dan kalau dan ya kita juga turun harganya sedikit, tapi kuotanya cuma 10 aja nih. Bentar waktu itu langsung dari di bulan Januari itu langsung 10 tuh habis, bahkan langsung ada waiting list untuk bulan next depan event, juga iya. gitu. Tapi sebenarnya saya langsung suruh bayar semua. Itu yang pertama. Yang kedua, menciptakan produk baru. Karena kan saya selalu kan banyak itu kan masuk kayak dari komentar mereka atau dari ini kan kayak kenapa nggak bikin kayak gitu. Semua satu produk yang dimana mencakup semuanya, sekarang dibagi-bagi lagi, jadinya ketika punya produk baru itu bisa menambah ini juga, ketertarikan juga dari customer. Bahkan sebenarnya kalau saya kan pada prinsipnya tuh kalau mau ngebimbing itu pengennya yang lama gitu ya, supaya kalau saya malas itu ya bisa besok lagi. Tapi kayak gitu sih. Tapi maksudnya tuh terkadang untuk banyak bimbingan itu tidak bisa sesuatu yang instan ya, apalagi kita bergerak untuk mengejar prestasi seperti anak-anak itu nggak bisa yang cuma sekedar seminggu dan gitu. Iya, betul sekali. Dan itu tanggung jawabnya kita loh yang ngasih, kita yang fasilitasi, kita yang memberikan edukasi. Gimana nih kamu supaya biar kamu bisa gitu. Nggak cuman kita sebagai fasilitator aja, tapi kita pengen lihat kamu juga sukses. Seperti tanggung jawabnya, rasa kepemilikannya itu. Bahkan ya mungkin saking senengnya anak-anak itu sama program yang saya buat ini, kalau saya bikin minta testimoninya dong gitu, ada beberapa minta testimoninya dong, dibuatinnya tuh kayak bikin esai. Kayak kalau di screenshot di WhatsApp itu harus 2 kali. Sampai mereka, Kak ini saya bikin yang pendekan dikit gitu, nggak bisa Kak gitu. Kita ini terlalu harus banyak-banyak. Karena memang honest reviewnya mereka dari dan tuh panjang-panjang, rata-rata tuh bikin panjang-panjang gitu. Ya bagi saya sebenarnya kan kalau melakukan sesuatu itu kita juga perlu mencintai apa yang kita lakukan ya. Nah kalau saya sendiri, saya merasa saya menyukai apa yang saya lakukan, dan karena dari itu ya mungkin orang lain juga merasakannya gitu. Jadi mereka bisa engage gitu. Ya mungkin itu juga ya, kalau kita mulai apapun termasuk berbisnis itu, kalau kita tidak menyukai apa yang kita lakukan mungkin susah juga. Bener sekali. Itu perlu di highlight, kalau kita nggak menyukai apa yang kita lakukan itu akan susah ke depannya. Iya bener kan, kalau misalnya kita menyukai craft terus kita bikin apa gitu ya, kalau kita memang senang atau menyukai hal itu, mungkin akan lebih mudah bagi kita untuk bertahan. Karena pasti dalam bisnis itu, ini saya pengalaman setahun aja tuh nggak gampang. Terutama di saat kita berada di posisi down gitu kan, apalagi di awal-awal membangun itu kayak siapa, kalau sekarang kan orang walaupun orang tuh udah tahu gitu nama produknya apa gitu, walaupun kayak
karena nama-nama produknya tuh berbeda dengan ininya, dengan brandnya lah gitu. Maksudnya kayak tidak ada produk yang namanya SCH ini. Iya, benar. Tapi ada namanya Study Club, ada namanya English Membership, ada namanya Writing Membership. Tuple Class maybe. Dan sekarang kan orang tuh udah menyadari brandnya tuh apa. Kayak orang tuh langsung nanya gitu, kayak ke direct ke produk. Itu artinya brand awareness-nya udah mulai ada ya kan. Udah mulai ada. Dan itu pastinya dibangun tuh ya harus terus-terusan gitu, Harus konsisten. harus terus bikin story-nya, harus bikin orang penasaran gitu. Itu kira-kira apa gitu. Iya, oh ya ini Mas Hilman. Tadi saya sempat dengar highlight dari Mas Hilman, poinnya kayak gini. Kalau untuk teman-teman pelaku usaha, kewirausahaan, dia ada privilege tersendiri kan untuk mengajukan sebuah beasiswa LPDP. Oh iya, benar-benar. Ya, karena kan sahabat UMKM kita nih, NTB Mall punya lebih dari 4.000 sahabat UMKM yang ada di NTB. Dari usia muda, kalangan dewasa juga banyak. Siapa tahu teman-teman sahabat UMKM yang di rumah juga ingin mendapatkan beasiswa. Mungkin Mas Hilman bisa jelasin juga bagaimana sistemnya yang khusus untuk kewirausahaan. Tapi ya. Iya, benar banget. Jadi apa namanya, di LPDP sendiri itu adalah mulai diluncurkan tahun ini, itu ada khusus buat pelaku usaha. Jadi buat teman-teman yang mau melanjutkan studinya melalui jalur wirausahanya, itu bisa banget dilakukan. Karena begini, kalau kita misalnya mau mengembangkan, mau dapat beasiswa gitu kan, dengan kalian sudah membangun usaha itu berarti saya bisa percaya sama orang itu pasti orang itu orang yang luar biasa. Betul. Kenapa coba ya? Bener kan? Ya maksudnya tuh kalau orang-orangnya jiwanya lembek, maksudnya kayak ketika ada masalah sedikit langsung lemes gitu, ya pasti dia tidak bisa bangun usaha. Susah kan? Susah bangun usaha itu. Bagaimana mereka ketika down, ya nggak? Ketika mereka down mungkin langsung lepas, udah udah mau berwirausaha, susah gitu kan. Dan pertama, yang kedua pasti mereka bisa mengaplikasikan ilmunya. Ya kita kalau misalnya kita lihat di sini tuh kan, itu pasti banyak banget produk-produk di sini. Tentunya itu udah bisa mengaplikasikan ilmunya langsung gitu kan. Tidak hanya sekedar ilmu yang karena saya yakin banget dari semua jurusan, bahkan kayaknya memang dari pemerintah juga, bagaimana caranya dari ilmu yang kita punya itu bisa menghasilkan produk atau menghasilkan usaha yang bisa dijual, yang ya kan, bisa yang bisa dijual. Nah itu jadinya berarti orang itu udah orang-orang yang bisa mengaplikasikan ilmunya. Terus pasti orang yang punya jaringan yang bagus, jaringan yang bagus. Karena salah satu kekuatan dari usaha yang saya punya adalah saya mengenal banyak orang dan banyak orang yang mengenal saya gitu ya Kak. Jadinya saya mau ketika saya mempromosikan produk saya, ya banyak yang lihat dan banyak yang tahu. Pasarnya lebih luas, ya benar. Lebih terpercaya lagi karena ditahu track recordnya Mas Hilman apa, bagaimana. Bahkan, itu juga bisa meningkatkan untuk menarik. Bahkan kalau saya sendiri dari wirausaha ini, saya juga sangat surprising ya. Kenapa? Karena saya malah banyak jadi diundang pemateri gitu. Untuk membagikan insight-insight baru. Ya, kayak bahkan saya juga sampai terkejut gitu. Kayak saya pernah ada undangan dari salah satu organisasi di UI, di IPB, Unpad, UNES, di kampus-kampus banyak kampus gitu. Dan menurut saya sebelum saya punya usaha ini kayak gak mungkin deh gitu. Tapi kalau ada juga orang yang nanya gitu, Kak gimana sih caranya bisa menjadi pemateri gitu. Kan saya punya network, maksudnya banyak orang yang mengenal saya gitu. Ya, jadi dan surprising nih, mereka juga berani bayar loh. Berani bayar untuk jadi pemateri. Dan saya kayak beneran nih gitu, dibayar. Dan gak cuma network aja, tapi kan kualitas diri Mas Hilman sudah ditahu. Bahkan mereka tuh, saya pernah nih, kadang kalau jadi pemateri itu kayak nggak mau, karena kan menurut saya dengan saya jadi pemateri itu adalah langkah untuk memperkenalkan usaha saya, orang jadi bisa follow usaha saya gitu kan. Tapi dari beberapa panitia itu mereka nggak mau, mereka kayak, Kak kita nggak bisa, harus kita bayar ya Kak gitu. Itu ada beberapa kayak dari BEM UNES, terus dari Unpad juga, itu mereka maunya bayar gitu. Dan menurut saya
itu adalah kesempatan yang kayak itu tidak bisa dibayar gitu. Itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dibeli gitu. Jadi banyak banget banyak banget pengalaman baru yang saya dapetin dengan berwirausaha. Jadi buat teman-teman nih, kalau misalnya mau mencari mau menunjukkan skill gitu atau mau dapat beasiswa, kalau misalnya teman-teman punya wirausaha gitu, itu bisa benar-benar bisa dijual untuk menunjukkan bahwa kalian tuh orang hebat. Iya, gitu. Bisa membuka pintu kesempatan banyak lah istilahnya kalau kita terjun ke bidang kewirausahaan. Bagaimana jika kasusnya ini terkait dengan orang tua misal nggak ngizinin untuk membuka usaha karena ngelihat anaknya udah lulusan S1 atau bahkan S2, kamu seharusnya kerja kantoran, kamu seharusnya daftar CPNS, kenapa sih harus buka usaha gitu? Mas Ilman pernah ngalamin kasus seperti itu nggak? Bukan pernah lagi sih, tapi itu banget. Berarti udah. Bahkan sampai sekarang tuh masih struggle dengan itu. Ya ampun, padahal udah setahun lebih ya, udah bertahun-tahun. Iya, jadi pas pertama itu kan sebulan itu kan masih kerja gitu kan, masih di bawah orang, kerja di bawah orang gitu kan. Nah di beberapa bulan pertama itu bener-bener nggak berani cerita kalau saya tuh sekarang tuh fokus berwirausaha. Jadi bener-bener kayak bersandiwara aja gitu. Iya, kayak bukan sesuai passion. Artinya tuh kayak saya tuh nggak ngasih tahu kalau sekarang tuh saya fokus cuma berwirausaha aja, cuma fokus ngembangin bisnis ini aja. Itu nggak cerita, itu 4 bulan bahkan 5 bulan pertama tuh bener-bener nggak cerita, kayak nggak pernah cerita gitu. Jadi kalau ditanya ya I'm still working gitu. Nah akhirnya punya keberanian untuk bercerita itu karena saya sudah merasa bahwa saya udah bisa menunjukkan kayak udah ada nih hasilnya kayak gitu. Dan memang kalau kita melihat dari sekian banyak itu, memang itu strategi yang paling bagus ya untuk memulai usaha itu. Kalau misalnya nggak dapat restu atau apa, memang kita harus membuktikan dulu gitu, atau mungkin kayak memulai aja dulu gitu, mulai mungkin dari yang kecil dulu atau gimana, supaya nanti kita bisa menunjukkan oh kita udah bisa nih, hasilnya udah ada gitu. Hasilnya udah kelihatan. Ya kelihatan dari pasti kan orang tua sebenarnya mereka khawatir jangan-jangan anak saya nggak bisa makan, atau jangan-jangan mereka tuh nanti ngutang-ngutang gitu kan gimana. Nah dan yang pertama kita bisa tunjukkan kayak kita udah punya uang nih gitu dari hasil kerja yang kita lakukan, dan kita udah menemukan termsnya atau menemukan strategi yang tepat nih untuk terus di dalam bisnis itu. Tapi at the end memang orang tua juga akan kesulitan ya, apalagi kalau saya dari orang di kampung gitu kan, kalau ditanya anaknya kerja apa ya pasti mereka juga akan bingung banget gitu. Susah untuk mendeskripsikan. Bahkan saya sendiri tuh kadang kalau ditanya Mas Hilman kalau lagi kumpul keluarga, sekarang Hilman kerjaannya apa? Mas Hilman jawabnya biasa apa? Jawabnya tuh diam aja di rumah. Ngepet. Ya tapi saya bahkan terkadang tuh saya nggak ada kok gitu. Iya, karena memang udah dari males mungkin ya. Males untuk ngejelasin juga gitu kan. Tapi karena terkadang orang tuh susah untuk mengerti gitu kan. Karena terkadang kalau kita ngomong sama orang yang kayaknya akan susah untuk mengerti, daripada kita berdebat terus susah, lebih baik udah nggak usah aja ceritain. Simpan energi kita untuk diri sendiri, untuk yang lebih baik. Tapi kalau begitu, tapi saya selalu cerita sih kayak how much spending saya juga tiap bulan yang harus saya penuhin gitu kan. Dan itu lumayan gitu, karena apalagi sekarang saya sudah nggak bekerja sendiri gitu, ada orang yang harus saya bayar tiap bulannya ya kan. Udah punya tim. Ya udah ada tim tutor yang harus mereka tiap bulan itu ya gue harus bayar kerja mereka gitu. Jadi saya cerita juga dan bagaimana juga beban-beban dalam mengembangkan bisnis itu kan ya. Tapi saya rasa kalau misalnya kita sudah mulai bisa menunjukkan dan kita memang menyukai bidang itu, ya lama-lama orang tua juga ya udah deh lakukan apa yang kita suka aja. Lama-lama saya rasakan menerima. Berarti sekarang orang tuanya Mas Hilman udah di tahap penerimaan. Iya, kayaknya udah mulai mencoba kayaknya menerima. Ya walaupun
walaupun kalau misalnya ada orang yang ketemu orang siapa gitu, terus mereka ini, saya melihat juga mereka tuh pasti mulai ragu juga gitu, kayak atau mulai goyah juga ini imannya gitu. Itu tuh gak apa-apa, berwirausaha dulu Nggak gitu apa-apa, kan. betul Ya sekali. tapi kalau misalnya lagi sendiri atau ini, mereka enggak sih, mereka udah mulai menerima karena mungkin mereka juga udah melihat wah ada hasilnya nih gitu. betul. Ya, kelihatan gitu kayak udah punya ya ada lah gitu. Insya Allah tuh jauh lebih banyak daripada ketika masih bekerja dulu gitu, Untuk kedepannya, income-nya. ya, untuk kedepannya sendiri Mas Hilman ada rencana untuk membuka peluang lain nggak? Misal karena Mas Hilman lulusan S2, mungkin mau jadi dosen atau mau tetap fokus di SCH atau membuka bisnis-bisnis lain di luar lagi itu? Sebenarnya in my point of view, saya memang udah dari awal itu kayak bisnis ini saya mau kembangin dulu untuk saya menjadi salah satu sumber dari penghasilan saya. Tapi memang untuk memulainya tuh saya memang yang harus benar-benar fokus ke sana. Bahkan saya bisa katakan sekarang ini aja gitu, untuk dari berbagai program yang ada itu terkadang kayak ada beberapa program tuh kayak udah bener-bener saya mulai serahkan ke orang lain gitu, kayak yang bagaimana kurikulumnya gitu itu udah mulai diserahin. Artinya terus berkembang, artinya saya sendiri juga terus mencari kesempatan-kesempatan baru, dan memang kayaknya sebagai orang kita harus terus mencari kesempatan baru ya. Iya, betul sekali. Bahkan kalau ditanya apapun gitu, kayak kalau ngomongin ke depan itu ya pasti selalu kita akan berbasis pada peluang yang ada. Jadi apa yang peluang yang mungkin bisa lakukan, saya akan ambil. Saya nggak pernah takut untuk mengambil peluang yang ada kalau selama saya dipercaya. Karena terkadang kalau misalnya ada yang mengajak dari pemateri, terus saya tanya gitu, kalian percaya nggak sama saya gitu? Betul. Iya, benar-benar sekali harus Karena itu sih. karena jujur terkadang materi yang saya mau sampaikan ini saya belum ngerti gitu. Saya belum ngerti kan. Jadi saya harus pelajarin dulu nih. Kalau memang dipercaya, I can do it gitu. Tapi kalau nggak dipercaya udah nggak usah gitu. Itu secara tidak langsung juga kalau dia statementnya bilang iya saya percaya sama kamu, itu bisa meningkatkan confidence kita Iya, juga. betul. Jadi kan kayak mau melakukan apa aja ya kayak gitu. Nah, memang bisnis ini ya saya rasa kalau saya sendiri sih terus mencari mengembangkan bisnis. Bahkan kalau kalau di SCH Indo ini sendiri, kita selain rencananya tuh kayak mau bikin bimbingan kayak riset atau bikin selanjutnya sih kayak gitu. Dan memang itu udah tuntunan nih, karena banyak juga teman-teman saya yang lulusan luar negeri gitu, kayak terutama dari lulusan Malaysia ya. Kita kadang kalau pulang ke Indonesia sering ditanya tentang riset, kenapa kita gak bisnis aja gitu. Jadi sebuah tuh kalau ini ya udah bener juga ya, kenapa gak dibisnisin aja tuh ya. Tapi kalau saya dari sendiri tuh masih planning untuk yang ke risetnya. Tapi kemarin ini hari Sabtu minggu lalu itu sempat juga tuh, kemarin teman saya tuh bikin saya workshop dan saya jadi pematerinya. Saya tuh sebenarnya dari awal tuh nggak percaya diri, kayak nggak bisa nih, saya tuh nggak mau kalau menyampaikan materi ini dibayar gitu, karena saya tuh kayaknya nggak ini, apalagi cuma lulusan S2 gitu kan gini. Tapi teman saya ini dia dosen di Malaysia, di UPSI, di Universitas Sultan Idris, dan memang kayaknya mahasiswa NTB banyak kuliah di sana, di kampus itu. Dia bilang ke saya kayak, saya yang percaya sama kamu, come on, let's do it gitu. Dan ternyata pendaftarnya itu sampai 80 orang dan itu berbayar semua. Dan itu lumayan gitu kan, kayak itu langsung dari saya untuk workshop itu aja tuh kayaknya udah UMR NTB nih gitu. Iya, karena satu UMR NTB nih apa namanya dapatnya gitu. Oh, berarti bisa dicoba gitu kayak gitu ya. Jadi kayak semua buat teman-teman ini apa namanya, memang kalau kita berwirausaha itu kita memang harus selalu mencari kira-kira risetnya. Maksud kayak kira-kira produk yang orang suka tuh seperti apa, kira-kira ini seperti apa. Karena nggak bisa apa yang berlaku hari ini belum tentu berlaku besok. Apa strategi marketing hari ini belum tentu berlaku besok ya kan. Ya misalnya kayak saya nih, kayak terkadang bulan ini tuh dengan saya nurunin harga itu bisa laku di jualan, tapi nggak selalu. Kayak bulan lalu saya strateginya saya naikin harga,
naikin harga dan lebih membatasi kuotanya mungkin ya. Ya, maksudnya kayak gini, ya, apa namanya, bulan depan harga naik loh gitu. Jadi segeralah bayar gitu. Iya benar. Laku. Ya, Laku tidak langsung. selamanya kayak sekarang itu apa namanya mau persen diskon, diskon mungkin orang akan beli sekarang, tapi bulan depan ternyata enggak, diskon tuh mereka udah biasa aja, paling juga ada diskon nanti. Itu gue naikin aja harganya beneran. Makanya sekarang itu saya berarti saya tahu gitu sekarang tuh udah kayak setiap beberapa bulan tuh dinaikin harganya sengaja buat Iya. apa tujuannya, ya buat Menarik lagi buat jatuhnya. menarik lagi. Itu bisa diimplementasiin juga tips dari Mas Hilman, bisa nggak cuma apa namanya turunin harga produk tapi juga naikin Naikin ya, sahabat naikin. UMKM yang ada di rumah. Ya kasih tahu kan kayak harganya tuh bulan depan akan naik. Mungkin orang mikir kayak bulan depan akan naik, beli ya gitu. Beli ya sekarang aja, beli daripada nanti kan pas Iya. mahal-mahalnya. Atau kan ada juga kayak sebenarnya saya masih sibuk tapi bulan kalau kamu bayar bulan depan tuh udah naik loh harganya gitu. Kayak Iya. gitu juga. Sama aja kan dengan kayak bilang ini diskonnya 3 hari lagi gitu. Sama aja dengan bulan depan udah naik harganya. Padahal kita naikin Padahal harga. naikin harga gitu. Jadi harus selalu mencari cara baru lah kayak gitu. Bahkan produk-produk baru juga gitu, nggak bisa selalunya sama. Mungkin dari desainnya, dari ininya. Makanya kita harus selalu dapetin feedback dari orang lain kan. Iya, betul. Dan selalu mendengarkan saran dari orang lain. Itu yang paling penting juga, saran dari orang lain untuk membangun kita juga. Oke. Nah, yang terakhir nih Mas Hilman, untuk saran ke teman-teman atau sahabat UMKM yang di rumah khususnya, kan kita juga banyak pelaku usaha yang untuk ingin mengembangkan diri terus. Bagaimana sarannya Mas Hilman untuk tetap konsisten melakukan what they love gitu? Yes. Ya. At the end, pada dasarnya kita semua manusia ya. Kita bukan robot. Ya artinya tuh pada dasarnya sebenarnya orang selalu bilang bahwa bekerja yang terbaik itu adalah mengerjakan sesuatu yang dari segi finansial kita bisa dapat, tapi juga melakukan apa yang kita suka kayak gitu kan. Itu yang pertama. Jadi tapi mulainya dari suka dulu, dan bagaimana kita harus selalu terus belajar hal baru atau mencari tips baru kayak gitu, dan selalu terbuka untuk belajar hal baru. Karena kalau kita karena pastinya saya rasa bukan hanya di bisnis ya, tapi dari segala bidang yang kita lakukan tentunya akan ada ilmu baru, akan ada hal baru yang harus kita pelajarin. Nah kalau misalnya kalau kita udah terus bisa belajar, maka kita bisa selalu beradaptasi kayak gitu. Iya, Adaptasi betul. yang penting ya. Ya maksudnya mungkin produk yang misalnya nih kayak misalnya kalau kita lihat di sini ada perhiasan gitu kan. Ada Siapa tahu kerajinan. ya kerajinan. Siapa tahu 1 bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan orang tuh akan lebih suka dengan prinsip yang mana gitu kan. Misalnya kayak gini gitu. Siapa tahu kalau kita lambangin dengan Squid Games mungkin orang tuh akan suka gitu, atau apa namanya. Jadi kayak memang kita harus selalu mencari Update tahu, terus. update terus, harus selalu update informasi, harus selalu terus menambah network ya. Iya, betul. Karena semakin banyak yang tahu kita, kemungkinan juga akan lebih banyak yang membeli, karena semakin banyak kita membesar peluang. Iya. Oke, terima kasih banyak Mas Hilman sudah menyempatkan hadir ke NTB Mall untuk membagikan tips and trick. Kita juga tadi udah bahas dan diskusi ringan terkait gimana caranya untuk building sebuah diri sendiri, self confident, building social media, banyak lah pokoknya. Dan untuk teman-teman sahabat UMKM, jangan lupa like, komen, dan subscribe konten dan YouTube dari NTB Mall. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.